Kalau dana desa ke depan angkanya naik 2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Tapi naik 2-3 miliar, kalau kepala desanya tidak ngerti cara pengelolaan ya rusak. Jadi semuanya tergantung pemimpinnya. Setuju desa-desa yang gini, konsep menurut saya begini ke depan itu. Jadi begitu desa, kepimpinan desanya ada progresnya makin baik dalam kepemimpinannya. Pemerintahnya kasih progres bahwa anggaran dana desanya naik karena ada pencapaian prestasi-prestasi. Tapi bagi mereka yang desanya tidak mengalami perkembangan, ekonominya tidak tumbuh, infrastrukturnya buruk, kurangin. Gitu, itu cara kemajuan. Tapi kalau dibikin jadi rata, kebijakannya rata dikasih, begitu gagal satu dianggap gagal semua. Padahal yang baik tuh banyak. Gitu loh, sama lah di mana-mana. Dan kalau pendapat saya, duit ini harus banyak di desa. Karena ngontrolnya mudah. Satu desa misalnya anggaran 5 miliar, bacanya gampang. Iya. Kalau koruptif juga gampang ketahuannya, ya Pak. Duit 5 miliar kemanain? Karena ngontrolnya masyarakatnya banyak diliatin. Ingat loh, kepala desa tuh jadi sorotan. Iya. Wah, 5 miliar. Kelihatan 5 miliar tuh pakai bangun ini oleh rakyat tuh ketahuan. Iya. Makin tinggi disimpan di kabupaten 2 triliun, makin susah ngontrol. Iya. Disimpan di provinsi 35 triliun, makin susah ngontrol. Nggak ada yang nanyain. Di pusat misalnya 2000 triliun, makin nggak ada yang ngontrol. Jadi makin tinggi jenjang anggaran, makin gede, makin sulit dikontrolnya, makin orang tidak peduli. Ini penting, jangan nuduh-nuduh kepala desa ini nggak bener. Ada yang bener, ada yang tidak bener. Sama, pejabat mah dimanapun sama. Anggota DPR ada yang bener, ada yang tidak bener. Gubernur sama menteri sama-sama, tergantung orangnya. Ya Pak ya? Iya. Iya kan? Wah, saya setuju. Ke depan anggaran desa itu 3, 4, 5. Nah, jadi konsepnya begini Pak. Desanya selesaiin pembangunannya total kan, karena gede kan. Setelah itu berikutnya investasi. Ya. Kalau bisa kelola sendiri desanya, kelola, bikin perusahaan makin besar di desanya. Kalau tidak, titipin uangnya dalam bentuk saham. Jadi nanti desanya tinggal terima dividen. Kalau iya cocok Pak ya. Cocok. Kalau desa nanti punya saham di BUMN, di saham-saham pemerintah pusat, satu desa punya 20 miliar, dividennya dapat 15 miliar per tahun, 3 miliar per tahun. Nggak usah lagi dikasih dana desa, cukup punya investasi awal. Kesananya Indonesia, negaranya bisa numpuk uang tuh untuk bangun-bangun. Nanti kayak Cina, intervensi ke negara lain, bangun ini. Jangan kita yang diintervensi. Ya, bisa. Optimis kan? Ya, optimis. Ini kalau ini besok juga dibikin alat biogas Pak Deddy. Jadi warga RT sini yang kotorannya bikin biogas. Ya, itu nanti sudah tidak pernah beli gas. Oh, ini keren. Bikin pupuk organik nggak? Pupuk organiknya kan sisa dari biogas. Bikin juga. Jadi kotoran sapinya dibikin biogas. Jadi orang sini nggak usah lagi LPG 3 kilogram. Seluruh rakyatnya bebas dari penggunaan LPG. Keren. Kita kandang ayamnya di mana? Kita muter balik. Kalau nggak lurus aja, nanti kita muter di sana. Naik mobil aja. Ya. Ke kandang ayam yang sana. Ini kok buatan oleh goli kamel. Supaya naking itu nggak bisa. Ya wis, oke. Tapi dua-duanya aja nggak apa-apa. Gitu doang.